Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Dan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak pernah berkata-kata dengan hawa nafsunya, melainkan pasti wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang beriman wajib mengimani apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, baik itu langsung firman Allah maupun hadis Nabi. Nah, ulama memaknai termasuk beriman kepada Rasulullah SAW adalah beriman kepada al-haditsu takriri, hadis yang berkaitan dengan takrir, yang berkaitan dengan penjelasan Rasulullah, yang berkaitan dengan penjelasan Rasulullah dalam hal-hal yang berkaitan dengan zaman yang akan datang. Termasuk salah satu hadis Rasulullah SAW yang disepakati oleh ulama sebagai hadis sahih dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Nabi menceritakan mengenai penyebab kenapa umat ini tidak ditolong oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan bagaimana keadaan umat, maka Thauban meriwayatkan, apa kata Rasulullah SAW di sini, yushiku al-umam an tada'i alaikum kama tada'i al-akalatu qas'atiha. Faqala qailum mimman qila nahnu yaumidin qala bal antum yaumidin kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'i sail layanza'an Allah min suduri aduwakum al-haibah minkum wal yakdhifanna Allah fi qulubikum alwahn. Faqala qail ya Rasulullah wa ma alwahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja para orang-orang kafir, musuh-musuh Allah akan mengerumuni kalian, kata Rasulullah, dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di dalam mangkok atau dalam piring. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal qillatun yauma idzin, apakah ketika itu kami dalam rumah dikit? Maka kata Rasulullah, bal antum kathirun, bahkan ketika itu jumlah kalian banyak, kata Rasulullah. Akan tetapi kalian bagi sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma'al wahnu, apa itu penyakit wahan? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahatil maut, cinta dunia dan takut mati. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ulama membahas mengenai penyebab umat ini banyak tetapi tidak ditolong oleh Allah. Umat ini banyak tetapi justru mereka takut dengan orang-orang yang tidak punya kekuatan oleh Allah. Nabi sampaikan mereka terkena penyakit wahan. Ulama membahas penyakit wahan atau cinta dunia ini tidak ada kaitan dengan banyak sedikit harta yang Allah SWT berikan kepada kaum muslim. Bukan kita mengartikan penyakit cinta dunia ini orang-orang konglomerat, tidak. Maka saya ambil dari berbagai sumber mengenai tanda seorang sudah terkena penyakit wahan atau terkena penyakit cinta dunia. Artinya kata ulama, mungkin di antara sifat itu ada di kita, berarti kita terkena penyakit itu. Dan jangan sampai kita mati membawa cinta, penyakit wahan atau cinta dunia dan takut mati. Yang pertama kata ulama termasuk penyakit hubbud dunia. Cinta dunia ini alamatnya, tandanya. Sama seperti orang kena penyakit, walaupun dia penyakit dalam tapi dari luar kelihatan. Mungkin pucat, mungkin loyo, mungkin lesu, begitu juga. Orang iman walaupun kelihatan dari luar dia tidak apa-apa, tapi dia punya penyakit. Tandanya yang pertama kata ulama apa? Taqdimud dunya wa ta'khirul akhirah. Orang-orang kena penyakit cinta dunia ini, dia mendahulukan dunia aja dalam ada akhiratnya. Ini simpel sekarang ini. Ketika azan berkumandang, maka orang-orang yang datang menyuruh perintah Allah,
dialah orang yang tidak kena penyakit cinta dunia, siapapun dia. Artinya hari ini siapapun dia, mau dia konglomerat, mau dia melarat, kalau dia dahulukan dunia daripada akhirat, orang itu cinta dunia. Tapi sebaliknya kalau orang itu begitu didengarkan azan, dia langsung bergegas ke masjid, maka orang ini adalah orang yang zuhud, kata ulama, orang-orang yang tidak cinta dunia. Yang pertama. Yang kedua kata ulama, wa min alamati hubbid dunya, tanda cinta dunia itu ka'annahum bakhil, orang ini bakhil. Mungkin kalau referensi kita atau dalam bayangan kita bakhil itu pelit. Ya betul, tetapi ada definisi yang lebih lagi kata ulama. Orang yang terkena penyakit bakhil ini apa kata ulama? Tasarrufud dunya tasri'atun wa tasarrufu akhiratun bati'atun. Ketika dia dalam urusan dunianya dia pengen mewah-mewah. Handphonenya pengen mahal, mobilnya pengen mahal, bahkan gak cukup mobil yang tipe lama dia jual untuk DP, beli upgrade yang baru. Wa akhirat bati'atun, tapi giliran urusan akhirat dia merasa cukup. Mungkin masjidnya minta butuh bantuan dia terlambat, atau mungkin anaknya untuk sekolah Islam dia pun nggak merasa, atau mungkin istrinya dari dulu, atau mungkin dianya hafalan Qurannya nggak nambah, atau bahkan bacaan Qurannya nggak nambah, dia nggak merasa sedih. Ini kata ulama orang yang bakhil. Kalau untuk dunianya dia keluarkan uang banyak, bahkan dia rela kredit mungkin. Tapi giliran urusan akhiratnya, mulai dia membuli, mulai dia nyinyir. Kalau ada sedikit urusan akhirat, dia bilang sedekah itu tidak perlu dipamer-pamerkan. Ini kata ulama orang terkena penyakit cinta dunia yang kedua. Yang ketiga kata ulama, tanda penyakit cinta dunia kata ulama, idza kana ghabat fi masalat dunya hazinatun wa idza kana ghabat fi masalatil akhirah la ba'sa fihi. Orang terkena penyakit cinta dunia kata ulama yang ketiga, kalau urusan dunianya hilang, dia terkena sedih. Nggak dapat proyek mungkin, atau tender dia nggak dapat, atau kerjaan dia hilang, atau rugi dikit, kena sedih. Tapi giliran akhirat dia hilang, dia merasa tenang-tenang aja. Nggak baca Quran satu hari, dia tenang-tenang aja, biasa saja. Bahkan nggak sholat subuh, bahkan kesiangan sholat subuh nggak ngerasa tenang, nggak ngerasa sedih. Inilah Nabi sampai mengatakan dalam doanya apa? Allahumma la taj'al musibatana fid dunya, Allahumma la taj'al musibatana fid dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Mana kata ulama, Nabi minta supaya dalam agama ini jangan kena musibah apa itu? Musibah agama ini apa, Dirin? Yang biasa sholat berjamaah nggak berjamaah, yang biasa baca Quran nggak baca Quran, yang biasa sedekah nggak sedekah, yang biasa amar ma'ruf nahi mungkar nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika seorang ini tidak sedih dengan akhiratnya yang lewat, orang ini sudah terkena penyakit tubuh dunia, siapapun dia. Sekarang kita teliti dalam diri kita, dalam dada kita, sudahkah sedih kita? Sudahkah ada rasa kedisian? Mungkin di antara tuan-tuan tadi ada yang tidak, ada yang tertinggal mungkin, atau bahkan ada yang kesiangan sholat subuh. Sudahkah merasa sedih? Kalau antum tidak merasa sedih, sudah ada terkena penyakit cinta dunia. Maka hari ini hadirin, sebelum nyawa berangkat Israel mencabut nyawa kita, tubuh taubatan nasuha, taubat kita kepada Allah, fafiru ilallah, lari kita kepada Allah, jangan sampai mati dalam keadaan terkena penyakit wahan atau cinta dunia dan takut mati.